Melanjutkan dari chapter sebelumnya, Alan yang sudah mengumpulkan uangnya sebanyak 15 juta sen kini siap untuk membeli Scroll of Alchemy. Kalau begitu mari kita mulai. Cerita dimulai dari Alan yang berada di rumahnya. Alan, apa kau akan keluar? Ya, aku akan pergi berbelanja. Kenapa? Kau sudah besar ya, apa maksudnya? Pulanglah sebelum hari mulai gelap, besok adalah hari besar. Aku mengerti ibu. Sampai jumpa. Berpindah di luar, Alan yang saat ini sedang menuju ke pasar gelap. Aku sibuk dengan latihan, sekolah, dan juga ujian. Dan dengan kerja keras dan dedikasiku selama 2 tahun ini, tujuanku mendapatkan tabungan guild sebanyak 15 juta akhirnya terwujud. Sekarang aku pergi menuju pasar gelap yang berada di bawah tanah di jalanan sepi, yang letaknya berada di area berbahaya di ibu kota ini. Terlihat kalau orang-orang yang dilihat Alan di sepanjang jalan ini cukup menakutkan, karenanya Alan terus menggunakan skill bersembunyinya sampai tiba di tempat yang dituju, untuk menghindari masalah. Kemudian, sesampainya Alan di tempat yang ditujunya yaitu Rule Store, Alan lalu menonaktifkan skill bersembunyinya dan mengetuk pintu di depannya. Dengan pengalaman gamenya, Alan tahu kalau untuk bisa masuk ke tempat ini dia harus mengatakan kata sandinya terlebih dahulu. Alan kemudian menggunakan skill appraisalnya untuk melihat sandi yang berlaku di hari ini. Kemudian, hari ini, seekor kelinci meloncat ke dalam hutan timur. Esok, kita akan pergi menuju selatan. Tapi pertama-tama, kita harus makan dulu. Dan si pemilik toko pun membukakan pintunya. Selamat datang. Apa yang sedang kau cari? Aku mencari Scroll of Alchemy. Pilihan yang bagus, kau punya selera yang bagus. Bagaimana kalau harganya 14 juta? Si nenek pun lalu pergi untuk mengambil barang yang diminta Alan, dan terlihat Alan yang penasaran dengan kegunaan barang-barang aneh di toko itu. Dan si nenek pun kembali. Ini adalah Scroll of the Alchemy, dan Goblin Magic Stone ini adalah bonusnya. Tidak ingin mempercayai begitu saja karena gulungan itu adalah barang mahal, Alan menggunakan skill appraisalnya untuk melihat keaslian barang tersebut. Dan terlihat kalau itu merupakan gulungan palsu, Alan yang kesal kemudian menanyakan kepada si nenek apa dia punya barangnya atau tidak. Si nenek yang berdalih kemudian mengatakan kalau Alan lulus, dan memiliki mata yang bagus. Kemudian si nenek menunjukkan barang yang asli yang disembunyikannya di balik pakaian. Alan lalu menilai kembali dengan skill appraisalnya, dan terlihat kalau kali ini adalah gulungan yang asli. Lalu Alan membayarnya menggunakan kartu guild. Dan seperti biasanya, Alan langsung membuka gulungan itu dan mempelajarinya. Dan akhirnya Alan pun berhasil mendapatkan skill ketiganya, Alchemy. Dia pun meninggalkan tempat itu, dan berharap tidak ingin kembali lagi ke sana. Dengan ini kerja kerasku selama bertahun-tahun berakhir dengan baik. Kekuatan skill alchemy yang seperti cheat ini akan berguna ketika, untuk sekarang, masih belum saatnya. Aku pulang, dan terlihat Mama Alan yang masih terlihat cantik dan mempesona, menunggu dan marah karena Alan pulang telat. Bukannya Mama sudah memberitahumu kalau besok itu adalah hari yang penting? Cepat pergi tidur lebih awal malam ini, mengerti? Baik, aku akan segera pergi tidur. Berpindah di kamarnya. Hari yang penting, tentu saja, besok adalah ujian kelulusan di sekolahku. Sekolah dasar dimulai saat umur 12 tahun dan sekolah menengah dimulai saat umur 15, begitulah sistem sekolah di dunia ini. Aku bisa berbuat curang sepuasnya dengan menggunakan ingatan dari kehidupanku yang sebelumnya, dan karena itu, sekarang aku mampu mengambil ujian sekolah menengah di umurku yang ke-11, karena aku selalu naik kelas dengan cepat. Dan berpindah di sebuah sekolah, tempat Alan bersekolah. Di kota Royal, ada sekolah dasar dan sekolah menengah di mana semua orang dapat belajar secara gratis. Ada banyak anak yang tidak menghadiri sekolah menengah karena sekolah menengah hanya merupakan tempat sebagai persiapan sebelum masuk sekolah menengah atas. Di sekolah menengah, kami mempelajari sastra, hitung-hitungan tingkat lanjut, dan nama-nama anggota kerajaan dan para bangsawan yang menjadi simbol kebanggaan mereka. Produk lokal, situasi setiap wilayah di seluruh dunia, dan terakhir tata cara beretika bagi rakyat biasa. Ini adalah tempat untuk belajar apa saja hal yang harus kau ketahui sebelum terlibat dengan masalah politik di masa depan nanti. Kemudian terlihat seorang wanita muda dan nice body, dia adalah seorang guru yang mengajar di sekolah ini, dan juga guru dari Alan. Dia datang untuk mengajak Alan untuk melakukan ujian kelulusan. Kelulusan di umur 11 tahun tidak pernah terjadi di ibu kota kerajaan,
Ini adalah hal yang menakjubkan, semoga beruntung Alan Kun. Ya, aku akan melakukan yang terbaik Sensei. Karena tingkat kesulitan ujiannya setara dengan pelajaran sekolah dasar di Jepang, aku sedikit tidak puas. Lalu Sensei memberitahu kalau ujiannya memiliki batas waktu selama 3 jam dari sekarang, dan ujian pun dimulai. Dan terlihat soal-soal ujian yang diberikan, dan terlihat juga Alan yang merasa tidak puas dengan ujiannya. Bagian ini hanya menguji ingatan saja. Selain putra mahkota aku tidak tahu wajah dari nama-nama di atas. Dan sekarang matematika, satu-satunya yang cukup menyulitkan adalah pelajaran geografi. Aku tidak yakin apakah wilayah ini memproduksi gandum terbanyak atau biji besi terbanyak. Ya, yang terjadi di sini sangat mirip dengan dunia manapun. Dan Alan pun memanggil Sensei. Aku sudah selesai. Ini baru sekitaran 1 jam. Tapi aku selesai, jadi aku akan mengumpulkannya. Aku tidak punya waktu untuk menunggu selama 3 jam penuh. Sensei yang nice body pun terkejut karena Alan menyelesaikannya terlalu cepat. Kenapa kau tidak memeriksa jawabanmu lagi? Ini adalah ujian yang penting, jadi aku tidak mau kau menyesalinya. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah mendengar ini di kelasku. Tidak apa-apa Sensei, kau lebih antusias daripada orang yang sedang ujian. Baiklah, ujiannya selesai sampai di sini, kerja bagus. Aku akan memberitahumu hasilnya dalam seminggu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. 1 minggu kemudian, di sekolahnya, terlihat Sensei yang berlari terburu-buru sambil memanggil Alan. Sensei mengatakan kalau Alan berhasil lulus. Dan dengan penuh semangat, Sensei juga mengatakan kalau Alan lulus dengan nilai yang sempurna di semua mata pelajaran. Terlebih lagi Alan yang bisa lulus sekolah di umur 11 tahun benar-benar menakjubkan bagi Sensei. Karena terlalu bersemangat, Alan dan murid-murid lain di situ pun bingung dengan yang dikatakan Sensei, dan Alan pun meminta Sensei untuk bisa lebih tenang sedikit. Maaf, aku keceplosan. Tidak apa-apa Sensei, dan maaf juga atas kecuranganku yang bereinkarnasi ini. Soal nilai Alan Kun di ujian kelulusan. Ini adalah rekomendasi sempurna untuk penerimaan masuk sekolah menengah atas. Apa kau mau menghadirinya? Ya, terima kasih. Tentu saja aku bekerja keras untuk itu. Tapi, seperti yang kau tahu Alan Kun, meskipun kau mendapat rekomendasinya sekarang, kau tidak dapat masuk sekolah menengah atas sebelum kau berumur 15, 4 tahun lagi dari sekarang. Aku tahu, jadi aku akan menunggu. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai atas untuk menyerahkan surat rekomendasimu. Aneh sekali akan adanya sistem melewati kelas, tapi ada juga batasan umur untuk memasuki sekolah menengah atas. Sistem melewati kelas dibuat untuk mengakomodasi progres belajar tiap individu. Meski begitu prestasi besarmu itu bukan karena sistem tersebut. Lalu Alan, bagaimana aku bisa menghubungimu setelah kau lulus? Sensei bisa menghubungiku melalui guild petualang saja. Ibuku biasanya berada di luar rumah karena bekerja. Aku mengerti. Kalau begitu, selamat atas kelulusannya Alan Kun. Terima kasih banyak Sensei. Dan terlihat murid-murid lainnya pun memberikan selamat kepada Alan. Meskipun dengan perasaan bersalahnya karena merasa curang telah bereinkarnasi, Alan tetap membela diri karena dia sudah berusaha keras untuk mengingat. Dengan begitu, disinilah aku lulus dari sekolah menengah. Berpindah di rumah, terlihat Alan dan Mama yang akan makan bersama. Wow, masakan ibu kelihatan lezat. Oh, rotinya roti tawar. Maafkan Ibu Alan, karena kita tidak banyak uang, hanya ini yang bisa kita beli. Tidak apa-apa Ibu, aku senang Ibu ada di rumah untuk merayakannya, terima kasih. Dan terlihat Mama yang sedang mengambil sesuatu. Ini untukmu, ini kan, pisau dismanteling. Terima kasih Ibu, aku selalu menginginkan ini. Ini untuk merayakan kelulusanmu dan kau yang memasuki masa dewasa, selamat Alan. Aku yakin benda ini pasti membuat dompet Ibu membengkak. Aku tidak bisa membalasnya, dan ini adalah pisau yang Ibu beli untukku dengan sepenuh hati. Terlihat Alan yang menangis bahagia karena terharu dengan hadiah yang diberikan Mama. Alan tahu kalau pisau itu adalah hasil dari perjuangan keras Mama selama ini, sampai Mama bisa membelikan pisau itu untuk Alan. Tidak apa-apa Alan, aku hanya ingin kamu bahagia. Aku yakin kamu akan berdiri dengan kakimu sendiri mulai saat ini. Tapi, jangan terlalu memaksakan dirimu. Ibu,
Aku akan merawat pisau ini dengan baik, karena pisau ini adalah hartaku. Dan juga aku akan menabung demi sekolah menengah atasku nanti. Baik, maaf karena ibu tidak mampu untuk membiayainya. Tidak apa-apa ibu, aku akan melakukannya dengan baik. Dan aku akan melindungimu tanpa gagal. Baiklah, kalau begitu sekarang kuatkanlah dirimu Alan. Lalu beberapa waktu kemudian, aku diberitahu bahwa aku diizinkan untuk mengikuti ujian masuk sekolah menengah atas dan aku dibebaskan dari sistem batasan umur. Aku saat ini berumur 12 tahun. Dan aku telah menjadi petualang rank F. 3 tahun lagi sampai waktunya tiba. Tunggulah aku akan mengubah takdir yang kejam ini. Lalu tiba-tiba datanglah Nona Monica yang langsung memeluk Alan dari belakang. Namun, dengan kecepatan refleksnya Alan mampu menghindari pelukan yang mendadak itu. Sayang sekali, cepat sekali. Maaf Monica, Alan, kau telah melalui jalan yang panjang. Dan sekarang kau adalah seorang petualang rank F. Mendengar perkataan Monica membuat orang-orang yang saat ini ada di guild pun terkejut. Selamat Alan, karena Alan akhirnya sudah menjadi petualang rank F, kita harus mencari pembersih selokan lagi. Kalian semua berhentilah memperlakukanku seperti anak kecil. Aku sudah berumur 12. Masih ada ruang bagimu untuk berkembang, tetaplah fokus, meski kau sudah cukup hebat Alan. Kau hebat, meskipun kau tidak memiliki Divine Protection of a Swordsman atau Warrior. Jadi, teruslah berikan yang terbaik. Baik Paman, Divine Protection, seperti semacam mukjizat dari dewa di dunia ini. Fungsinya adalah untuk menambah kecakapanmu dalam berbagai bidang, atau membuatmu bisa menggunakan kemampuan khusus. Emi sang heroin, mempunyai Divine Protection Healing yang membuat penggunanya dapat mempelajari lebih banyak sihir penyembuhan. Sang putra mahkota mempunyai 2 Divine Protection, Fire dan Hero, yang memberinya sihir api dan buff berpedang saat dalam keadaan terdesak, dengan kata lain, kelasnya protagonis. Lalu Rudolph, memiliki Divine Protection Swordsman. Meskipun dia sudah cacat dan tidak lagi berada di garis depan, dia masih gesit dalam beradu pedang. Di sisi lain, aku tidak memiliki Divine Protection. Bukan hal aneh bagi rakyat biasa tidak memiliki Divine Protection, jadi bukan cuma aku saja. Aku hanya perlu mengalahkannya sebelum aku memasuki sekolah menengah atas. Lalu setelah selesai berlatih pedang, Alan menanyakan bagaimana caranya untuk bisa naik ke rank E kepada Rudolph. Paman, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai rank E? Aku pikir terlalu dini untuk mengatakannya karena kau baru saja menjadi rank F. Kau hanya perlu mengumpulkan beberapa poin dari tugasmu membersihkan selokan selama 4 tahun. Jadi, untuk sekarang yang perlu kau lakukan adalah menyelesaikan satu tugas rank F dan kau akan menjadi rank E. Benarkah? Lalu apa tugas itu? Tampaknya cuma mengumpulkan tanaman herbal dan memburu Hornet Rabbit, keduanya sepertinya tidak terlalu sulit. Pokoknya berhati-hatilah mengerti. Kau belum pernah keluar dari kota ini sebelumnya, jadi jangan meremehkan Hornet Rabbit, mereka mampu melukaimu. Baik aku mengerti, aku akan memulainya besok. Lalu 2 hari kemudian, Alan datang ke guild dengan membawa semua item yang dibutuhkan untuk bisa naik ke rank E dan Alan pun berhasil menyelesaikan misinya. Herbalnya berada di reruntuhan di mana para goblin tinggal. Aku sudah tahu di mana semua herbal dalam game ini, dan tempatnya juga aman karena anggota guild telah mengalahkan para goblinnya. Lalu Hornet Rabbit, Alan menggunakan skill penyembunyiannya untuk bisa mendekati targetnya tanpa ketahuan, kemudian Alan membunuhnya dengan cepat. Kerja bagus Alan, sekarang kau adalah rank E. Ya, terima kasih. Berpindah di rumahnya di malam hari. Untuk mendismantel Hornet Rabbit, aku menggunakan pisau yang diberikan ibuku. Aku senang pisaunya mudah digunakan dan selesainya pun cepat. Terima kasih ibu. Lalu diperlihatkannya status Alan yang saat ini sudah mencapai rank E, dan mengatakan kalau sekarang Alan sudah bisa pergi ke antar kota dengan bebas. Alan juga bisa melakukan ekspedisi panjang yang membutuhkan transportasi. Lanjut, jadi ini adalah Divine Protection yang tidak dimiliki oleh kebanyakan rakyat biasa, dan hanya ada satu-satunya dalam game ini. Dan hanya ada satu cara bagi Villager A untuk mendapatkan Divine Protection itu. Lembah Flying Dragon. Kau bisa memasuki lembahnya,
yang mana merupakan perjalanan seminggu yang lama dari ibu kota, untuk mendapatkan The Book of Wind God. Yang akan kau dapatkan adalah Divine Protection of the Wind Magic Talent. Seperti namanya, itu adalah Divine Protection yang memperkuat sihir angin. Ujian praktik sekolah menengah atas akan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya Divine Protection. Lalu aku, seorang villager Alan, dan juga seorang petualang pemula. Sekarang, dengan tekad yang baru, petualangan dimulai. Dan chapter 4 pun selesai, terima kasih.